Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustini Kiswan dengan NIM 19 203008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume saya yang dimana pengukuran resiko. Nah, yang pertama, pengertian pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Pengukuran resiko juga dapat diartikan sebagai tahap lanjutan setelah pengidentifikasikan resiko, di mana pengidentifikasikan resiko berkesinambungan untuk menentukan atau mengidentifikasi terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu dimensi pengukuran resiko, yang dimana dimensi pengukuran risiko terbagi menjadi 3 bagian yang harus diukur. Yang pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Yang kedua, keparahan dari kerugian. Yang ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep probabilitas. Probabilitas merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadinya sesuatu. Nah, di mana konsep probabilitas terdiri dari yang pertama, konsep sample place dan event. Sample place adalah suatu set dari kejadian tertentu yang diamati, sedangkan event merupakan segmen atau bagian dari sample place. Selanjutnya yang kedua, asumsi dalam probabilitas. Yang pertama, bahwa kejadian tersebut akan terjadi. Yang kedua, bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah mutually eksklusif, artinya dua peristiwa tidak akan terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, bahwa pemberian bobot pada masing-masing peristiwa dalam set adalah positif. Selanjutnya yang ketiga, penafsiran tentang probabilitas. Yang pertama, peristiwa yang saling pilah, yang dimana dua peristiwa dikatakan saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa lainnya. Yang kedua, compound event. Compound event adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka waktu yang bersamaan. Metode untuk menentukan compound event tergantung pada sifat peristiwa yang terpisah, apakah merupakan peristiwa bebas atau peristiwa bersyarat. Yang ketiga, peristiwa inklusif adalah dua peristiwa atau lebih yang tidak mempunyai hubungan saling pilah, di mana kita ingin mengetahui probabilitas terjadinya paling sedikit suatu peristiwa. Selanjutnya yang keempat, nilai harapan. Nilai harapan dari suatu event dapat ditentukan dengan membuat tabel untuk hasil yang mungkin diperoleh dari menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitasnya. Selanjutnya yang kelima, event yang berulang. Event yang berulang artinya apabila kita mengetahui bahwa probabilitasnya terjadi suatu peristiwa dalam satu kali percobaan. Selanjutnya yang keenam, event yang independen dan acak. Artinya, hasil dari suatu peristiwa dalam sekelompok kemungkinan peristiwa tidak akan mempengaruhi penilaian tentang probabilitas dari peristiwa yang lain. Selanjutnya yang ketujuh, sifat probabilitas. Sifat probabilitas adalah aproksimasi, di mana artinya jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin dapat diketahui besarnya probabilitas secara mutlak. Selanjutnya yang kedelapan, aksoma definisi probabilitas. Yang pertama, probabilitas suatu event bernilai antara 0 dan 1. Yang kedua, jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari event atau set E yang saling pilah dalam set S adalah 1. Yang ketiga, probabilitas suatu event yang terjadi dari sekelompok event yang saling pilah dalam suatu set S adalah hasil perjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah.
Baik, selanjutnya yaitu pengukuran frekuensi kerugian dan tingkat keparahan. Yang pertama, pengukuran frekuensi kerugian adalah untuk mengetahui berapa kali suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Yang kedua, menentukan tingkat keparahan. Nah, dalam menentukan keparahan kerugian, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin biasa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu, sebagaimana dampaknya terhadap keuangan perusahaan yang bersangkutan. Baik, itulah tadi penjelasan materi resume dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.